안녕하세요. Sahabat Caranta Caruban. 잘 지내요, 친구들. Sebelum ke materi selanjutnya, pastikan like, komen, share dan subscribe jika video ini bermanfaat. Eits, tunggu dulu. Pastikan follow juga akun media sosial kami. Materi pembahasan hari ini, buku panduan dasar bab 5, tata bahasa 3, rumus kata, akan. Itu ditambahkan semida, ini udah otomatis ya, karena semida itu partikelnya berarti gas artinya apa? Akan. Ini dalam bentuk formal. Terus yang dalam bentuk informal, gas ditambahkan apa? Oyo. Ini dalam bentuk informal. Berarti itu rumus akan satu. Susunan pola kalimatnya adalah predikat ditambah gas semida atau gas soyo. Dibaca apa? Oke. Jadi untuk rumus akan satu tanpa syarat, ya nggak peduli predikatnya mau konsonan atau vokal, ditambah apa? Gas semida atau gas soyo. Ya, ditambah gas semida atau gas soyo. Coba itu dibilang. Untuk rumus akan satu, Predikat ditambah gas semida informal atau predikat predikat untuk informal, predikat ditambah gas soyo untuk informal. Gas soyo. Ya, gas soyo. Gitu ya. Jadi untuk rumus akan satu tanpa syarat, predikat ditambah Gas semida atau gas soyo. gas soyo. Berarti gas artinya Akan. Nah, sekarang rumus akan dua. Yang ini bersyarat ya. Untuk predikat yang berakhiran KS apa kemarin? Konsonan. Maka partikelnya ditambahkan dengan elko yeyo. Gimana apa? Ya. Elko yeyo. Gimana? Ini khusus untuk predikat yang berakhiran konsonan. Ditambahkan dengan Jadi yang untuk rumus akan dua ini bersyarat ya, ada predikat yang berakhiran konsonan dan ada juga predikat yang berakhiran vokal atau real. Ini udah satu paket ya. Apapun predikatnya, kalau ada V pasti diikuti real. Ya. Untuk predikat yang berakhiran vokal atau real, berarti ditambah titik-titik real koyo. Tambahkan apa? Ya, real atau L ya. Koyo. Oke, ulang lagi sama-sama. Untuk rumus akan dua bersyarat ya. Untuk predikat yang berakhiran konsonan ditambah koyo. Yang kedua untuk predikat berakhiran vokal atau real ditambah real koyo. Jadi kalau nanti real ketemu real, berarti realnya nyatu, ngebul ya. Sampai sini ada pertanyaan? Dua. Kalau ini diulang. Untuk rumus akan dua, yang pertama apa? Predikat berakhiran konsonan ditambah koyo. Kemudian yang kedua, Predikat berakhiran vokal real ditambah real koyo. tambah real Koyo. ini akan bekerja ke Korea. Kami berarti siapa? Aku, kamu, kita
Kami sebagai apa? Sebelum disusun dalam kalimat bahasa Korea ditentukan dulu polanya ya. Kami sebagai akan bekerja ke Korea tempat. Dari pola SPKT dalam susunan kalimat bahasa Korea akan berubah jadi apa? SKTP. Nah, sebelum dimasukkan kosakatanya, pastikan ya karena ini masih proses pembelajaran, disusun kembali dalam kalimat bahasa Korea menjadi kami ke Korea berubah jadi apa? Korea ke kemudian akan bekerja menjadi bekerja akan. Ini partikel predikatnya akan. Nah, kalau udah disusun seperti ini, baru dimasukkan katanya. Ya. Kami bahasanya apa? Nah, ini bisa dikerjakan berapa rumus yang akan ini? Rumus 1, rumus 2. Rumus 1 formal in. Nah, rumus 2 ini bersyarat ya. Nanti tergantung huruf terakhirnya. Paham ya? Berarti ada 3 kemungkinan rumus yang nanti bisa kita kerjakan. Kami bahasanya apa? Uri. Partikel subjeknya ada berapa? Ada 2 ya. Urika atau urina ditulis. Urika atau urina. Korea apa kemarin? Dulu. Ini rumah 1 ya. Korea handuk. Partikel tempat ke menggunakan apa? Handuk bekerja maksudnya apa? Ilhada ya. Selain ilhada untuk usaha bekerja itu banyak ya. Ada Jakob, Jikob, Sanop, Saop ya, Genmu, Genro, Goyong ya. Ini belum pakai ini dulu ya. Terus kalau danya dihapus, huruf terakhirnya apa? Untuk rumus 1 nggak peduli mau konsonan vokal ditambahkan ditambah apa rumus 1? Gesemida atau gesoyo. Ini langsung ya, langsung aja ya. Karena untuk sampai di tahap ini kalian sudah pasti paham prosesnya ya. Masuk juga baru nanti peningkatannya sudah bagus ya, sudah mulai paham. Untuk yang formal ditambahkan tidak. Yang informal ditambahkan ilha oyu. Berarti yang formal sudah, informal sudah ya. Jadi ketika kalian mengerjakan, kalian memang harus latih ya. Di bagian partikel atau rumus atau bahasa, kalian bedakan untuk warnanya atau minimal di blok pakai stabilo ya, biar hafal. Oh, ini partikel predikat akan dalam bentuk formal, ini partikel predikat akan dalam bentuk informal. Maksudnya seperti itu, paham ya? Karena nanti kita sudah masuk ke tata bahasa Korea asli di buku modul ya, ini nanti sudah giliranmu yang menandai partikelnya ya, terus nanti kata hukumnya, terus frekuensinya. Jadi untuk memahami ini ya dari pola ini baru disusun ke dalam kalimat bahasa Indonesia biar kita mudah untuk memahami maksudnya. Paham ya? Kalau susunannya kalian acak, susah dipahami, nanti juga meleset jawabannya, nggak bisa tepat. Paham ya? Oke, berarti cara bacanya kalau kami akan bekerja ke Korea, bahasa Korea menjadi Handuke yang pertama ilhagesem, yang kedua
Ilhagesoyu. Ilhages apa? Soyu. Sekali lagi. Kami akan bekerja ke Korea. Bahasa Koreanya adalah 우리가 한국에 일하겠습니다. atau 일하겠어요. Ilhagesoyu. Sekarang rumus 2 dari kata akan ya. Masih sama. Mau dipilih ya, mau Rika atau Minan, dipindah aja ya di bawah ya. Ada betul sama. Kemudian Korea apa? 한국 Ganggu. E-nya ada K-nya tadi Bang. Bekerjanya mau diganti ke salah lain atau enggak? Apa? Jakob misalnya ya. Jakob baca, tapi berdua ya. Kembali ke harga. Kalau Jakob ikutnya kerja, biar menjadi bekerja, kalian objek harus ditambahkan L. Kalau diikuti harga juga. Kalau Jakob harga, dan-nya hilang, huruf terakhirnya apa? Masih A. Berarti kalau A ditambahkan al-qail atau il-qail? Jakob hal koyu gitu ya. Itu kalau bentuk panjang. Kalau bentuk pendeknya ya berarti Jakob al-qayu. Nanti kalian akan mengerti ya kenapa ada tambahan al di tengah, kenapa langsung Jakob hada, mesti gitu. Paham ya? Kalau Jakob hada itu Jakobnya sebagai objek dari kata kerja, mesti gitu ya. Hadanya melakukan berarti bekerja, mesti gitu. Kalau ilhada itu udah bentuk singkat, aslinya ya ilhada, mesti gitu. Paham ya? Nah ini kalau di bentuk tulis bentuk panjang berarti Jakob halko. Kalau disingkat ya Jakob halko. Paham ya? Oke. Berarti kalau kami akan bekerja ke Korea untuk rumus 2 juga apa? 우리는 Ulinan handuke Jakob halko. Untuk materi hari ini, cukup sampai di sini dulu. Ikuti di video selanjutnya untuk materi berikutnya. Pastikan disalin ke buku catatan biar mudah untuk direview kembali dalam membuat latihan kalimat sendiri. Semoga sukses. 안녕히 계세요.